Kesimpulan daripada pengertian
yang menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang atau menghibur diri yang tidak berfaedah. Apa itu faedah? Jadi ketika membelanjakan sesuatu yang berlebihan dan sesuatu itu tidak bermanfaat, itulah yang dimaksud hidup berfaedah. Oke, silakan dibuka Al-Quran. Yang bawa Al-Quran, yang tidak bawa Al-Quran boleh buka HP-nya. Dicari surah Al-Isra 26-27. Al-Isra 26-27. Di situ dijelaskan tentang bagaimana larangan hidup berfoya-foya. Surah Al-Isra ayat 26-27. Sampai sudah dapat? Oke, silahkan dibaca. Apa kira-kira? Ada? Misalkan orang itu membeli barang yang diinginkan, tetapi dia hanya membutuhkan sebagian dari barang tersebut, tetapi dia melebihi dalam pembeliannya. Sama. Nah, contoh. Misalnya kalian sudah punya handphone. Kemudian sampai di rumah dia mau iPhone. Padahal dia tahu, dia sangat-sangat tahu bahwa orang tuanya tidak mampu untuk membeli itu. Maksud saya, selagi kita sudah ada HP walaupun bukan iPhone, tetapi sudah bisa digunakan untuk membantu kalian berkomunikasi, pakai itu saja. Jangan memaksakan pakai handphone. Lagi bilang sama di rumah sama orang tuanya, mama, saya mami di kelas bukan iPhone, semua iPhone semua. Kalau seperti itu, misalnya ini kenyataan memang seperti itu, semuanya pakai iPhone dan kita tidak, dan kita tahu bahwa orang tua kita tidak mampu, jangan dipaksa. Kalau misalnya tidak mempunyai HP ini, kemudian butuh yang namanya komunikasi, itu boleh, karena kita sangat membutuhkan. Tapi jangan juga iPhone, kecuali orang tua mampu. Coba kalau misalnya tidak mesti di iPhone, ya jangan iPhone. Jujur ibu sampai sekarang belum minat untuk beli iPhone. Saya pikir iPhone sama sebenarnya dengan cuma dipakai bergaya-gaya, gaya hidup gitu sebenarnya. Yang merusak manusia itu adalah gaya hidup. Sebenarnya itu berapapun yang kita dapat, berapapun yang orang tua berikan, kita bersyukur, kita akan cukup. Tapi biar berapa dikasih orang tua, kalau kita tidak merasa cukup, tidak akan cukup itu, karena tidak dan tergantung tidak merasa syukur. Ibu, biar ada HP Androidmu, kalau tidak ada datanya, mending HP murah tapi full data daripada Android baru bilang hotspot dulu. Hotspot dulu, kan malu. Ya jadi gitu. Ayo mau ngapain aja? Pakai di sini. Iya, sendiri Mia. Saya bisa berbicara. Siapa? Juwita juga? Mana Juwita? Oh. Hati-hati yang punya barang mewah ya. Jangan sampai itu digunakan untuk apa kira-kira kalau kita mempunyai barang mewah? Hati-hati ya. Ria. Takutnya dia pakai iPhone, kemudian dia mengumpulkan dirinya untuk dia. Hati-hati ya. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini semua itu adalah titipan. Jadi jangan bangga kalau misalnya kan biasa kita dia melihat seseorang misalnya memandang Raffi Ahmad misalnya. Kenapa lampu? Coba dikasih nyala. Oke, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi saya? Nah, misalnya kita melihat Raffi Ahmad, anaknya itu mungkin jadi Raffi Ahmad. Banyak uangnya, cantik istrinya, gagah anaknya, tapi tidak pernah kalian itu bertanya, kira-kira bagaimana itu nanti Raffi Ahmad mempertanggungjawabkan itu? Karena semua yang kita miliki itu akan
keuntungannya apa juga? Kau apakan kecantikanmu, kamu apakan kegagahanmu, apakah tidak pamer, tidak riak, tidak sungkan, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita miliki di dunia semuanya jangankan harta, jangankan harta, nyawa pun itu adalah titipan. Jadi bisa saja itu diambil. Oke, lanjut next. Ada macam-macam tafsir dan israf. Coba perhatikan. Ada 3 ya. Yang pertama, tafsir dan israf dalam makan dan minum. Kira-kira yang mana ini? Yang tadi bahas Rahmat. Dia membeli sesuatu makanan yang berbeda. Tafsir dan israf dalam berbicara. Yang bagaimana ini? Berbicara atau dia memfitnah. Lanjut. Masih yang tadi? Tafsir dan israf dalam bagaimana ini? Terlalu mewah dalam berbicara. Oke, sampai paham ya? Lanjut. Nah, kita bahas sedikit tentang ria. Ya. Apa itu ria? Sombong. Apa lagi bahasa lainnya sombong? Apa? Pamer. Jadi seseorang yang memamerkan hartanya itu adalah ria. Oke, next. Lanjut. Ada 2 jenis ria. Ria dalam niat dengan ria dalam perbuatan. Yang mana ria dalam niat? Dalam niat. Dia sudah niatkan dalam hati untuk ria. Perbuatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita akan lanjutkan dengan tugas. Materi selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Ada pertanyaan? Oke, sekian penutupan hari ini. Belum dapat, satu lagi dapat. Rahmat, baca Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atidal qurba haqqahu wal miskina wal masakini wala tubassir tabzir. Innal mubasyirina kanu ihwana sayatihi wa kanu li rabbihi kafur. Oke. Jajak sudah dapat? Sudah? Baca artinya. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara bebas. Masih lanjut. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan Syaitan setan. sangat ingkar. Oke, silakan diperhatikan baik-baik dulu arti daripada ayat itu. Di situ jelas dikatakan dan berikanlah haknya kepada mereka, mulai dari kerabat mereka, orang miskin
foya-foya? Ada yang tahu kira-kira berapa jenis foya-foya? Ada 2 jenis foya-foya. Ada tafsir dengan Islam. 2 kata ini pernah didengar atau baru? Pernah. Baru. Next. Tafsir yaitu membelanjakan Tafsir adalah membelanjakan